Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku di sini Sepira Aurora Purnama dengan NPM 1703031024031 akan menjelaskan tentang seri pemahaman manusia yang sudah dipaparkan oleh Pak Heri Wibowo dalam YouTube channelnya yang bernama Ruang Belajar Al-Jauzi. Oke, kita mulai dari seri yang pertama, di mana Pak Heri Wibowo menjelaskan bahwa konsep untuk memahami manusia itu sangatlah penting, karena di antara kita ini banyak hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Jadi, bagi kita itu sangat penting untuk memiliki dasar dan pondasi untuk memahami manusia seobjektif mungkin. Kenapa sih kita harus memahami manusia? Agar kita dapat menghasilkan praktek-praktek yang selaras. Dan jika kita tidak memahami tentang manusia, ditakutkan akan keliru dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan. Sekarang lanjut ke seri yang kedua, di mana Pak Heri Wibowo itu mengutip dari salah satu psikolog dari Amerika yang bernama Eric Fromm yang mengungkapkan bahwa manusia modern itu cenderung berjaya dalam capaian materialnya, tetapi dalam sisi afeksinya mereka itu seringkali merasa kosong dan dipenuhi dengan keresahan. Dan ini itu menyebabkan tingginya angka bunuh diri, teman-teman. Nah, tentu itu sangat memprihatinkan ya. Oleh karena itu, ada seorang ahli yang bernama Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu akan selalu ditandai dengan pergeseran paradigma atau teori. Kenapa sih itu terjadi? Karena paradigma atau teori yang dihasilkan itu dibutuhkan sebagai dasar hidup kita. Yang diharapkan nantinya itu ilmu pengetahuan yang didapat akan menghasilkan teori-teori baru yang akan menjadi pondasi dalam praktek-praktek pelayanan. Oke, sekarang kita lanjut ke seri yang ketiga, di mana Pak Heri Wibowo itu menjelaskan dari buku Pekerja Sosial Modern yang ditulis oleh Mark Compain yang menyatakan bahwa teori adalah suatu prinsip umum atau kerangka pengetahuan yang dicapai melalui berbagai proses ilmiah nih yang disepakati juga. Nah, sebaiknya teori ini itu harus menjelaskan beberapa aspek realitas secara terorganisir. Jadi, tugas teori itu menjelaskan fakta-fakta yang terjadi gitu. Kenapa misal satu hal ini terjadi, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Nah, selanjutnya jika disambungkan dengan pelayanan kemanusiaan, manusia itu perlu wawasan yang luas, teman-teman. Jadi kita itu harus tahu berbagai macam teori. Tapi untuk memahami hal ini itu masih perlu ditingkatkan lagi. Apakah teori ini tuh hanya dianggap sebagai hal yang observable sehingga hal-hal yang tidak observable itu tuh tidak dijadikan sebuah teori. Nah, oleh karena itu masih banyak ahli nih yang berusaha untuk membuat kajian untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang selama ini belum terungkap. Nah, sekarang kita lanjut ke seri yang keempat, di mana Mr. Herbo ini kan sebelumnya itu menjelaskan bahwa teori itu bisa diganti menjadi teori yang lain. Nah, di dalam ilmu sosial juga kayak gitu teman-teman, di mana teori yang sudah tidak relevan lagi itu akan digantikan oleh teori yang baru untuk bisa lebih mampu menjelaskan realitas manusia saat ini. Nah, tapi ilmu tentang manusia ini tuh tidak cukup hanya bicara tentang hal yang bisa diamati, tapi juga tentang hal yang bisa difikirkan, dirasakan, bahkan yang tidak tampak seperti di alam bawah sadar. Contohnya itu adalah aliran psikoanalisis yang berbicara tentang dorongan ketidaksadaran di alam bawah sadar hingga behaviorisme yang fokus pada stimulus dan respon. Lalu juga ada aliran yang terakhir yaitu humanistik, di mana aliran ini itu menekankan potensi dan kebutuhan aktualisasi diri. Dan aliran ini itu mencoba untuk lebih memahami manusia. Tapi meskipun begitu masih banyak nih hal yang belum bisa terjelaskan. Misal, yang pertama itu mengapa orang kaya itu lebih gelisah sedangkan orang yang sederhana itu bisa lebih bahagia. Nah, hal-hal itulah yang menjadi peluang bagi kita untuk menghadirkan perspektif baru nih dalam memahami manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke seri yang kelima, di mana Mr. Herbo ini menjelaskan tentang world view atau cara pandang. Jadi, kalau diibaratkan nih, world view itu tuh kayak kacamata yang bisa menentukan bagaimana kita menjawab suatu pertanyaan. Misalnya itu, siapa saya, dari mana asal saya, lalu adakah Tuhan, dan apa tujuan hidup saya. Nah, istilah world view ini itu berasal dari kata Jerman, Weltanschauung, dan dipopulerkan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant ini itu menggambarkan susunan kepercayaan yang membentuk cara berpikir dan bertindak manusia. Nah,
tugas kita sekarang itu apa sih teman-teman? Kita itu harus merenungkan dan memperluas cara pandang kita. Lalu bagaimana si cara pandang ini itu bisa memengaruhi cara kita hidup dan berpikir. Nah, dari seri pemahaman manusia yang bagian kedua ini membahas tentang kebahagiaan dan keberfungsian sosial. Mr. Herbow ini menjelaskan kalau keberfungsian itu adalah kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam menjalankan peran sosial dan menghadapi tekanan hidup. Nah, ada nih beberapa tokoh berpendapat bahwa keberfungsian sosial juga mencakup tentang kemampuan dirinya dalam memecahkan masalah sosial. Nah, di video selanjutnya, Mr. Herbow ini menjelaskan bahwa di Indonesia itu eh, masyarakatnya itu masih memegang belief system atau kepercayaan. Dan 88% dari penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Yang berarti jika kita berbicara tentang masalah sosial, kita juga berbicara tentang pendekatan yang akan dilakukan kepada keyakinan mayoritas masyarakatnya. Dan kita itu butuh teori dan filosofi yang tidak hanya menjelaskan manusia sebagai penyebab masalah, tapi juga sebagai pemecahnya atau pemecah solusinya melalui pendekatan spiritual, sosial, personal, dan juga holistik. Nah, yang terakhir adalah pendekatan fitrah. Jadi fitrah itu tuh bermakna kesucian, di mana kesucian ini itu konteksnya dalam jiwa dan rohani. Dan fitrah ini itu sudah ditetapkan oleh Allah sejak manusia lahir. Jadi manusia itu sejak lahir sudah dalam keadaannya suci, dalam artian itu tidak mempunyai dosa. Nah, cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.